Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah analisis time series. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas metode untuk menentukan persamaan tren linear. Pada bagian 1 yakni metode tren kuadrat terkecil atau least squared method. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai metode garis tren secara bebas atau freehand method. Langsung saja kita ke materinya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Nah, metode garis tren secara bebas atau freehand method. Adapun konsepnya, metode garis tren secara bebas merupakan metode yang paling sederhana dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada, dan metode garis tren ini itu sifatnya sangat subjektif. Maksudnya apa? Jika ada lebih dari satu orang menarik garis tren dengan cara ini, itu akan diperoleh garis tren lebih dari satu orang. Nah, karena masing-masing orang beda persepsi dalam memberikan garis tren. Itu kalau dia merupakan metode garis tren secara bebas. Kemudian kita masuk kepada langkah-langkah menentukan garis tren. Yang pertama, buat sumbu mendatar X dan sumbu tegak Y. Jadi kita gunakan sumbu mendatar X dan sumbu tegak Y, di mana X ini menyatakan variabel waktu seperti tahun, bulan, dan lain-lain. Dan Y menyatakan variabel yang akan dianalisis atau nilai data berkalanya. Itu. Yang kedua, setelah kita buat sumbu tadi, kita buat diagram pencar dari koordinat X dan Y. Kemudian, yang ketiga, tarik garis yang dapat mewakili atau paling tidak mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar tersebut. Nah, ini 3 langkah yang harus kita perhatikan dalam membuat garis tren secara bebas. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal terkait garis tren secara bebas ini Nah, diketahui jumlah pengunjung wisata agro selama beberapa tahun, yaitu. Jadi seperti tabel yang ada pada gambar ini, itu pengunjung wisata dari tahun 2014 sampai kepada 2020. Kemudian ada pun jumlah pengunjungnya di tahun 2014 ada sekitar 1.550, 2015 1.630 dan seterusnya sampai kepada tahun 2020 itu jumlahnya 1.900. Artinya data ini, jumlah pengunjungnya itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, apa yang ditanyakan dari soal? Pertama, kita akan gambarkan data tersebut. Kemudian, setelah kita gambarkan data ini, dibuat persamaan trennya. Kemudian, yang ketiga, perkiraan jumlah pengunjung di tahun 2021 dan 2022. Nah, kita akan menjawab untuk bagian yang pertama, yakni gambar data pengunjung. Nah, kita ketahui bahwa tabelnya seperti ini dari tahun 2014 sampai 2020 dengan jumlah pengunjung, dan kita akan mau gambarkan data pengunjung ini dalam grafik seperti ini bentuk grafiknya ini kita bisa gunakan Microsoft Excel untuk membuat plot atau grafik yang bentuknya seperti ini sesuai dengan data yang diberikan. Nah, silakan dilihat video saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat plot atau grafik di Microsoft Excel dengan data yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita akan menjawab persamaan trennya. Kita ketahui rumus dari persamaan tren itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Dan nantinya A dan B ini kita akan cari nilainya untuk melengkapi rumus daripada persamaan tren ini. Kita kembali kepada tabel yang diberikan. Di sini ada tambahan Dalam metode tren bebas itu
kita beri X itu adalah periode, kemudian Y itu adalah jumlah pengunjung. Dari di tahun 2014 itu kita beri periode 0 sampai kepada tahun akhir, yakni 2020 kita beri periode 6. Nah, dalam metode tren bebas juga untuk melengkapi persamaan trennya atau menjawab persamaan trennya, dari tabel ini kita bisa memilih 2 titik. Ya, di sini saya memilih 2 titik untuk melengkapi persamaan trennya. Saya ambil titik awal, yakni 0 dan 1550. Dan titik akhirnya 6 dan 1900. Nah, ketika 0 dan 1500, artinya X-nya 0 dan Y-nya adalah 1550. Kita masukkan ke dalam persamaan trennya menjadi 1550 sama dengan A ditambah B dikali X. X-nya itu sama dengan 0. Kemudian, ya, ketika X-nya 6 dan Y-nya adalah 1900, kita masukkan ke dalam persamaan trennya 1900 sama dengan A ditambah B dikali dengan 6. Ya. Nah, untuk mengisi atau menjawab nilai daripada A dan B, nah, kita masukkan dulu persamaan yang pertama, ya, 1550 sama dengan A ditambah B dikali 0, sehingga A-nya itu sama dengan 1550. Kita dapat nilai A. Nilai A ini kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, yakni 1900 sama dengan A ditambah B dikali 6. Nah, sehingga 1900 sama dengan 1550 ditambah B dikali 6. Sehingga 1500, ya, 1500-nya pindah ruas ke kiri menjadi negatif, ya, 1550 sama dengan B dikali 6. Sehingga 1900 dikurang 1550 itu sama dengan 350. Sama dengan B dikali 6. Sehingga B-nya itu 350 dibagi 6 itu hasilnya adalah 58,33. Jadi kita sudah dapat nilai A-nya 1550 dan nilai B-nya adalah 58,33. Sehingga persamaan trennya, nah, Y sama dengan A ditambah BX. Ya, Y sama dengan 1500 untuk nilai A-nya dan B-nya itu 58,33X. Nah, inilah jawaban dari persamaan trennya. Nah, yang ketiga, perkiraan jumlah pengunjung tahun 2021 dan 2022. Kembali kita perlihatkan tabelnya. Nah, kita akan perkirakan, ya, atau kita menduga berapa jumlah pengunjung nantinya di tahun 2021 dan 2022. Nah, ini akan kita cari nanti. Nah, sebelumnya untuk 2021 ini nilai X-nya sudah pasti adalah 7. Ya, kemudian 2022 ini sudah pasti periode atau X-nya itu adalah 8. Nah, kemudian kita tahu bahwa persamaan trennya tadi, ya, itu Y sama dengan 1550 ditambah 58,33X. Sehingga kalau kita mau mencari, ya, Y duga atau Y perkiraan, ya, Y di tahun 2021, maka nilai X-nya itu sama dengan 7. Maka kita masukkan saja, ya, ke dalam persamaannya, yakni Y sama dengan 1550 ditambah 58,33 dikali dengan 7. Maka Y sama dengan 1958,31. Kita bisa bulatkan menjadi 1958. Jadi itu ketika Y-nya 2021, maka perkiraan jumlah pengunjung itu sebanyak 1958. Kemudian, nah, jika Y-nya di tahun 2022, maka nilai X-nya itu adalah 8. Maka kita masukkan ke dalam persamaannya,
Ya, 1550 ditambah 58,33 dikali 8. Maka Y sama dengan 2016,64. Kita kasih pembulatan saja ke atas. Ya, itu sebanyak 2017. Maka perkiraan jumlah pengunjung di tahun 2022 itu sebanyak 2017. Nah, seperti itu penjelasan daripada contoh soal yang diberikan. Semoga dipahami dan terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.